Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang kasih, kita hari merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Santa Maria Magdalena ini orang yang mendapat kasih dari Tuhan Yesus dengan dia disembuhkan dari kuasa roh jahat. Setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Maria Magdalena juga orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada Tuhan, dan juga menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan. Dia menyertai perjalanan Tuhan bersama para wanita lain dalam perjalanan ke Yerusalem. Bahkan juga memberikan harta miliknya untuk menyokong karya Tuhan Yesus. Kemudian kasihnya tidak hanya berhenti di sini Ketika Tuhan berada di salib, Maria Magdalena juga ada di situ. Bahkan pada waktu pemakaman, dan juga ketika seperti yang disabdakan dalam bacaan Injil, bagaimana ia tidak ingin terpisah dengan Tuhan Yesus. Ia berada di makam Tuhan. Dan secara istimewa
Maria Magdalena, ya, orang yang pertama ya, di antara para murid Tuhan ya, mendapat kesempatan ya, menerima penampakan Tuhan yang bangkit. Ini suatu yang sungguh luar biasa, anugerah yang diterima oleh Maria Magdalena. Ya. Cintanya yang besar kepada Tuhan, ya tidak mau ya terpisah dengan Tuhan, bahkan berada di makam dan menunjukkan duka cita, kesedihan yang mendalam ya, ketika ia menganggap bahwa jenazah Tuhan Yesus dicuri oleh orang. Dan apa yang kasihnya yang besar ini ya dibalas oleh Tuhan Yesus ya, dengan diberi anugerah ya penampakannya, dan juga ia mendapat tugas perutusan ya, dari Tuhan Yesus untuk mengabarkan kepada ya para murid lain bahwa ia ya telah bangkit. Dan akhirnya Maria Magdalena menjadi pewarta kebangkitan Tuhan yang penuh sukacita dan penurut, bagaimana pengalaman imannya akan kebangkitan Tuhan dibagikan kepada para rasul. Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita meneladan iman Maria Magdalena dan sikap hidupnya ya terhadap belas kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, ditanggapi dengan secara istimewa pula ya, senantiasa mengikuti Tuhan Yesus, ya tidak ingin terpisah ya, daripadanya. Dan ia mendapat tugas perutusan untuk menjadi pewarta ya, kebangkitan Tuhan. Hendaknya kita pun juga dalam hidup kita penuh sukacita, kegembiraan, kebahagiaan dalam wartakan kebangkitan Tuhan.